Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Baik teman-teman kelas 3 yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kabar kalian semua? Ya, insya Allah mudah-mudahan kalian semua senantiasa dalam keadaan sehat, dalam keadaan panjang umur, dan senantiasa dimudahkan segala urusan-urusannya. Amin, amin ya rabbal alamin. Serta dimudahkan dalam memahami pembelajaran. Di antaranya pembelajaran atau mata pelajaran SKI, insya Allah. Nah, baik teman-teman yang dirahmati Allah. Adapun sebelum kita memulai materi atau pembelajaran pada pagi hari ini, silahkan untuk bisa disiapkan buku paketnya SKI. Ya, teman-teman siapkan, nanti sembari disimak atau sambil disimak video YouTube yang sudah Bapak buat atau yang Bapak sedang jelaskan materi-materinya. Silahkan dibuka halamannya. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah lebih eloknya mari kita buka dengan bersama-sama membaca ayat Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, silakan dibuka buku paketnya. Kita masuki bab yang keempat. Ya, sebelumnya di bab yang ketiga yang kita pelajari adalah tentang bagaimana kepercayaan masyarakat Arab jahiliyah pada saat itu. Jadi banyak dari mereka yang menyembah berhala-berhala atau menyembah patung-patung yang hakikatnya itu patung tersebut gak bisa membantu manusia, teman-teman. Ya, mereka dalam keadaan sesat, dalam keadaan tidak benar, ya, yaitu menyembah berhala. Adapun kepercayaan mereka, masyarakat Arab jahiliyah itu bermacam-macam. Mereka percaya terhadap takhayul, bahkan mereka ada yang menyembah dewa-dewa, ada yang menyembah jin, roh maupun hantu. Nauzubillah min zalik. Semoga kita terjaga dari hal-hal tersebut. Seharusnya sebagai seumat muslim, kita semua menyembah hanya kepada Allah, teman-teman. Hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang Maha Esa, yang tunggal, tidak ada yang lain. Ya, demikian. Nah, adapun insya Allah materi kita selanjutnya adalah seputar masa kanak-kanak Nabi Muhammad SAW. Masa kecil Nabi Muhammad SAW. Oke, sudah dibuka bukunya? Oke, makasih. Baik, di pembelajaran keempat ini, kalau kita melihat ilustrasi yang ada di gambar, ya, ingat ya, Nabi Muhammad itu tidak boleh digambarkan, teman-teman. Jadi, hanya sebatas cahaya seperti ini aja. Ya, ini seolah-olah Nabi Muhammad. Ya, seolah-olah siapa? Nabi Muhammad SAW. Nah, di dalam ilustrasi ini, bagaimana ada 3 orang yang sedang sharing, yang sedang berbincang dengan Rasulullah. Ya, Rasulullah banyak temannya, teman-teman. Rasulullah memiliki banyak teman. Rasulullah memiliki banyak saudara. Mengapa demikian? Karena Rasulullah memiliki akhlak yang baik, memiliki akhlak yang mulia. Sehingga orang-orang yang di sekitarnya juga senang ketika mengenal, bertemu, bersilaturahmi dengan orang yang memiliki akhlak yang mulia. Begitupun dengan kita. Ketika kita memiliki akhlak yang mulia, ketika kalian memiliki akhlak yang baik, sikap yang terpuji, maka orang-orang yang di sekitar kita tentunya akan senang, teman-teman. Ya, akan senang berbicara dengan kita, akan senang bermain dengan kita, karena orang lain tidak merasa dirugikan. Ya, demikian. Oleh karenanya mari kita tanamkan akhlak yang mulia, akhlak yang terpuji. Nah, di antaranya adalah keteladanan yang kita ambil dari Nabi Muhammad SAW. Nah, adapun di bab yang keempat ini, yang nantinya akan kita pelajari adalah bagaimana sih keadaan kota Mekah menjelang kelahiran Nabi Muhammad SAW. Jadi nanti ada peristiwa hebat, ya, sebuah berita besar
saat menjelang kelahiran dari Nabi Muhammad SAW. Kemudian lainnya yaitu siapa nama ibunda dan ayahanda Nabi Muhammad SAW. Nah, untuk keturunan ayahnya ini sebelumnya sudah pernah Bapak sampaikan. Bahkan Bapak pernah memberikan tantangan kepada kalian. Ya, dan alhamdulillah ada beberapa teman yang dapat menyelesaikan tantangan tersebut. Ya, yang Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Qilab dan lain sebagainya. Nah, itu diantara nama-nama nasab dari Nabi Muhammad SAW dari ayahnya. Oke, baik. Mari kita buka di halaman setelahnya. Boleh, teman-teman, silakan dibuka di halaman ke-34. Sebelumnya Bapak ingin bertanya, teman-teman pernah gak sih mendengar bahwasanya pernah Ka'bah Al-Mukarramah itu ya didatangi oleh pasukan gajah yang tujuannya untuk menghancurkan Ka'bah? Atau semuanya baru mendengar? Baru hari ini mendengar? Oke, baik. Bapak sampaikan dan Bapak ceritakan. Jadi seperti ini teman-teman. Ya, jadi ada peristiwa yang luar biasa saat Rasulullah SAW atau Nabi Muhammad SAW menjelang kelahiran Nabi Muhammad. Jadi pada saat itu tentu keadaan Mekah kan sudah dalam keadaan sesat ya. Waktu itu kan masyarakat Arab Jahiliyah yang di bab 3 sudah kita pelajari, yaitu banyak dari masyarakat Arab Jahiliyah yang menyembah jin, menyembah dewa, menyembah berhala, bahkan bintang-bintang. Ada yang menyembah matahari, ada yang menyembah bulan, ada yang menyembah bintang. Bahkan banyak dari mereka yang percaya terhadap takhayul-takhayul. Itu kondisi masyarakat Arab menjelang kelahiran Nabi Muhammad SAW. Adapun sekaligus memang keadaan masyarakat Arab itu mereka hebat, mereka maju modern. Tapi sangat disayangkan kemodernan mereka atau kekayaan mereka yang mereka dapatkan dari hasil berdagang ke luar negeri itu untungnya mereka gunakan untuk berfoya-foya teman-teman. Mereka gunakan untuk senang-senang. Senang-senangnya ini udah melewati batas. Apa maksudnya Pak? Mereka bersenang-senang itu bahkan sambil melakukan judi. Nauzubillah. Bahkan mereka sambil menggunakan untuk mabuk-mabukan keuntungannya. Nah, inilah yang maka masyarakat Arab Jahiliyah pada saat itu dikatakan demikian, yaitu dalam keadaan bodoh. Karena kepercayaan mereka sudah sesat, kebiasaan-kebiasaan mereka sudah sesat, sudah hancur, ya. Jadi inilah kondisi menjelang kelahiran dari Nabi Muhammad SAW. Ya. Jika kita simpulkan bahwasanya kondisi masyarakat Arab pada saat itu, akhlaknya maupun tingkah lakunya sudah sangat jauh dari ajaran-ajaran agama Allah. Allah memerintahkan kita untuk menyembah hanya kepada Allah. Namun masyarakat Arab, mereka menyembah ke berhala, mereka menyembah ke patung-patung, mereka menyembah ke arca, nauzubillah. Ya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk memiliki akhlak yang terpuji, yang baik. Namun masyarakat Arab Jahiliyah, mereka malah menggunakan keuntungan mereka atau mungkin pribadi mereka untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang menjauhi kepada Allah. Contohnya apa? Berjudi, mabuk-mabukan. Itu semua larangan Allah, namun mereka tentang. Nah, pada keadaan seperti inilah ya Nabi Muhammad SAW Allah Subhanahu wa taala lahirkan. Ya. Jadi Nabi Muhammad dilahirkan ya, dan Nabi Muhammad lahir dari keluarga bangsawan Quraisy, teman-teman. Dari keluarga bangsawan Quraisy. Jadi di bangsa Arab itu ada golongan-golongan, terutama ada golongan Quraisy atau kita sebut dengan golongan elit gitu. Mengapa dikatakan elit? Ya. Jadi Nabi Muhammad SAW ini ya beliau lahir dari keluarga bangsawan,
Karena salah satunya yaitu kakek beliau, kakek Nabi Muhammad, yaitu Abdul Muthalib adalah orang yang terhormat, orang yang penting. Mengapa penting? Karena Abdul Muthalib ini sebagai penjaga, orang yang menjaga Ka'bah. Nah, jadi kalau masyarakat Arab pada saat itu percaya bahwasanya orang yang diberikan kesempatan untuk menjaga Ka'bah adalah orang yang terhormat. Ibaratkan presiden lah, wah orang terhormat gitu. Nah, itu seperti itu. Itulah kakek dari Nabi Muhammad SAW, dan Nabi Muhammad SAW juga lahir dari keluarga yang bangsawan atau keluarga elit. Nah, silakan bisa teman-teman dibuka di halaman ke-35. Kita masuki bagian A, yaitu kondisi kota Mekah menjelang Nabi Muhammad SAW. Nah, teman-teman bisa lihat ilustrasi di buku. Di sana ada gajah. Kemudian di atas gajah itu ada orang-orang yang sedang menunggang gajah. Kemudian di atasnya ada banyak burung sedang membawa seperti batu yang panas ya, batu yang panas. Ya, oke. Jika teman-teman perhatikan, inilah gambaran atau ilustrasi menjelang kelahiran dari Nabi Muhammad SAW. Jadi, sebelum Nabi Muhammad lahir itu terjadi peristiwa yang sangat besar. Ya, mengapa sangat besar? Karena masyarakat Arab kedatangan pasukan Abrahah. Pasukan Abrahah yang berasal dari Yaman. Untuk apa datang ke Mekah? Untuk menghancurkan Ka'bah. Untuk menghancurkan tempat ibadah nabi-nabi sebelumnya. Mengapa? Mengapa sih kok masyarakat Yaman ingin menghancurkan Ka'bah? Apa alasannya? Pasti ada alasannya dong. Betul, pasti ada alasannya. Jadi seperti ini, teman-teman. Ka'bah itu sudah terkenal sebelum Nabi Muhammad SAW itu lahir. Ka'bah itu sudah menjadi pusat peribadatan. Dari Nabi Ibrahim alaihissalam, semua para nabi, ya, maksudnya Ka'bah ini sudah menjadi tempat yang mulia. Ya, sehingga pasukan Abraha ini mereka ingin menciptakan sebuah tempat ibadah yang nantinya tempat ibadah itu juga ramai seperti halnya Ka'bah, ramai dikunjungi. Namun nyatanya ketika pasukan Abraha atau Raja Abraha di Yaman ya, membangun sebuah tempat ibadah, kemudian di Ka'bah juga ada tempat ibadah kan yang populer ya, bagi seluruh umat Islam. Nah, ternyata kepopulerannya atau keterkenalan tempat ibadah yang dibangun oleh Raja Abraha ini tidak ramai dikunjungi, hanya beberapa orang saja. Tapi yang ramai itu yaitu Ka'bah. Sehingga Raja Abraha ini merasa iri. Kok bisa ya Ka'bah ramai dikunjungi, sedangkan kan tempat ibadah yang saya bangun keren nih. Kenapa nggak ramai dikunjungi? Akhirnya si Raja Abraha ini iri, kemudian mengutus utusannya, meminta utusannya bersama-sama untuk menghancurkan Ka'bah. Jadi biar Ka'bah hancur, kemudian tempat ibadah hanya ada di Yaman yang dibangun oleh Abraha. Nah, itulah tujuan dari Abraha, pasukan Raja Abraha untuk menghancurkan Ka'bah. Nah, adapun setelahnya, akhirnya setelah Raja Abraha berinisiatif atau ingin melakukan hal tersebut, yaitu menghancurkan Ka'bah, segera pasukan Abraha dengan Raja Abraha mendatangi Ka'bah. Ya, sebelum mendatangi Ka'bah, yaitu pasukan ini, mereka ini berhenti dulu, ya, berkemah dulu di tempat atau di dekat Ka'bah. Ya, tujuannya untuk apa? Untuk mengutus dulu beberapa orang. Nanti utusannya ini baru setelah itu utusannya datang ke Mekah, ya, kemudian untuk menyampaikan apa sih tujuan mereka untuk datang ke Mekah. Ya, jadi pasukan Abraha yang utusannya ini datang kepada Abdul Muthalib, kepada kakeknya Rasulullah yang menjaga Ka'bah. Nah, pasukan Abraha ini menyampaikan bahwasanya tujuannya
datang ke kota Mekah adalah untuk menghancurkan Ka'bah. Namun pasukan ini malah juga menyita menyita harta benda yang dimiliki oleh Abdul Muthalib. Domba-dombanya disita. Domba-domba Abdul Muthalib yang jumlahnya ratusan ini diambil oleh pasukan Abraha, ya, oleh perwakilannya. Nah, akhirnya setelah itu Abdul Muthalib meminta kembali. Ya, Abdul Muthalib melihat bahwasanya pasukan Abraha terlalu banyak, ya, sehingga kemungkinan besar masyarakat Mekah itu nggak bakal bisa melawan. Akhirnya Abdul Muthalib, kakek Rasulullah, menyampaikan kepada masyarakat Arab untuk mengungsi, menjauh dari Ka'bah, menjauh dari kota Mekah. Ya, karena kota Mekah akan dihancurkan, terutama Ka'bahnya akan dihancurkan oleh pasukan Abraha. Ya, sehingga masyarakat yang hidup di sekitar Ka'bah itu sudah mengungsi. Nah, kemudian setelah selesai, Abdul Muthalib menyampaikan kepada Raja Abraha untuk meminta atau dikembalikannya domba-domba yang disita, atau unta-unta yang diambil, unta-unta yang diambil oleh pasukan Abraha. Nah, kemudian Abraha heran dong, kok yang diminta Abdul Muthalib malah unta-untanya ya? Kenapa bukan melarang untuk menghancurkan Ka'bah? Kemudian Abdul Muthalib menyampaikan bahwasanya unta-unta itu adalah milikku. Nah, dan aku wajib mempertahankan hartaku. Ya, wajib mempertahankan kepemilikanku. Sedangkan Ka'bah, ya, itu adalah milik Allah. Dan yang akan menjaga nantinya pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu yang dikatakan oleh Abdul Muthalib. Masya Allah, sangat bijak. Nah, oleh karenanya, apa pelajaran yang bisa kita ambil? Seperti ini, teman-teman. Harta, benda yang kita miliki, kita wajib untuk menjaganya. Kita wajib untuk melindunginya. Ya. Ketika ada orang yang ingin mengambil, maka kita berhak kok untuk menjaganya, untuk tetap mempertahankannya. Seperti halnya Abdul Muthalib mempertahankan hartanya, mempertahankan unta-untanya untuk dapat dikembalikan. Nah, itulah pelajaran yang dapat kita ambil. Nah, oke, setelah Abdul Muthalib menerima unta-untanya, kemudian pasukan Abraha dan Raja Abraha mulai ingin menghancurkan Ka'bah. Ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki rencana lain, teman-teman. Ternyata pasukan Abraha ini beserta bala tentaranya, orang-orangnya, pasukannya, gajah-gajahnya yang besar-besar tersebut dihancurkan oleh Allah. Dengan apa? Dengan didatangkannya burung ababil. Nih, Bapak tampilkan. Ya, seperti ini. Dengan didatangkannya burung ababil yang membawa batu-batu kerikil yang panas. Disebut dengan sijil. Nah, sehingga pasukan gajah ini setelah dilemparkan batu-batu panas ini, ya, pasukan gajah ini hancur, teman-teman, semuanya. Bahkan pasukan-pasukannya, gajah-gajahnya, sampai Raja Abrahanya juga hancur, teman-teman. Ya, juga mati semuanya secara keseluruhan. Ya, Masya Allah, inilah rencana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, saat menjelang peristiwa kelahiran Nabi Muhammad SAW. Oke, baik. Dan adapun peristiwa hancurnya pasukan Abraha dengan gajah-gajahnya, dengan Raja Abraha tersebut, Allah abadikan di dalam surah Al-Fil. Ya, Bapak bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil? Wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfim ma'kul. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabadikan, ya, peristiwa yang terjadi kepada Raja Abraha, pasukan Abraha, maupun gajah-gajah Abraha yang berasal dari Yaman ini, yang Allah gambarkan di dalam surah Al-Fil. Nah, teman-teman, adapun setelah ini Bapak minta teman-teman untuk membuat video yang mana diminta untuk membaca surah Al-Fil
beserta dengan artinya. Boleh baca surah Al-Filnya dulu. Baca ya. Dibaca bukan dihafal. Jadi baca. Bapak ingin mendengar makharijul hurufnya. Panjang pendeknya. Tajwid-tajwidnya. Ya, betul atau tidak. Nah, jadi dibaca aja. Tidak usah dihafal. Dibaca. Kemudian nanti disampaikan artinya. Dibaca artinya. Nah, teman-teman nanti mulai. Oh, artinya seperti ini ya. Bahkan hancurnya pasukan Abraha itu seperti daun-daun yang dimakan ulat. Nauzubillah min zalik. Ya, itulah bahwasanya Allah senantiasa menjaga tempat ibadahnya. Maaf, menjaga tempat ibadahnya. Bahkan hingga saat ini teman-teman. Kalau teman-teman melihat di TV bagaimana kondisi Ka'bah, ya, bagaimana kondisi tempat ibadah, insya Allah senantiasa Allah jaga dari orang-orang yang murka, dari orang-orang yang berniat untuk menghancurkan. Karena Allah Maha Penjaga. Ya, insya Allah. Ya, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Jadi jangan lupa tugasnya, Bapak minta tolong teman-teman membuat video, membaca surah Al-Fil, membaca, kemudian artinya juga dibaca. Boleh ayat Al-Qur'annya dulu dibaca, baru artinya. Boleh ayat Al-Qur'an arti, terserah teman-teman. Enaknya seperti apa. Demikian yang bisa Bapak sampaikan. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Kita tutup dengan membaca ayat Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, syukron, makasih.